Yang terhormat Bapak Presiden, yang terhormat Bapak Wakil Presiden, para Menteri, para Wakil Menteri, Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri, Bapak Kepala BIN, dan yang kami banggakan saudara-saudara saya, senior-senior saya sebagai Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Yang kami banggakan juga kolega kami, senior-senior saya dan sahabat-sahabat, Bapak para gubernur, para bupati, para wali kota. Di kesempatan yang baik ini kami melaporkan bahwa 2 bulan perjalanan ini kami intens terus konsolidasi di internal kami. Kami siap dengan sebuah tugas sejarah dari Bapak kepada kami membangun transformasi Indonesia melalui atau dari Papua. Sehingga dengan kami 10 anggota dari komite ini, kami membagi untuk beberapa portofolio di internal kita. Baik seperti Bapak Wetipo akan menangani tentang percepatan infrastruktur di tanah Papua. Kemudian Bapak Paulus Waterpau akan mengelola aspek perekonomian dan investasi yang lebih inklusif, kawasan-kawasan strategis. Ibu Ripka Haluk akan mengelola penguatan tata kelola otonomi khusus. Kemudian Bapak John Global Gipsy akan mengelola topik yang penting yang tadi Bapak Presiden sampaikan tentang ketahanan pangan, ketahanan energi dan swasembada di level provinsi hingga kabupaten kota. Kemudian Bapak Ignatius Yogo akan mengelola topik-topik seputar politik, hukum, HAM, dan reformasi birokrasi. Yang ini memang menjadi penting penguatan manajemen aparatur pemerintahan di Papua. Kemudian Bapak Billy Mambrasar, ini topiknya untuk penguatan anak-anak muda, peran dalam konteks manajemen talenta, pemuda dan keolahragaan, karena ini bibit-bibit yang banyak untuk Papua sebagai provinsi olahraga. Dan Bapak Ari Siasale ini menjadi sesuai dengan talent beliau, jadikan penguatan dalam konteks sosial, kebudayaan, ekonomi kreatif dan juga koperasi. Ibu Yani akan mengelola topik tentang pembangunan manusia, MBG, beberapa quick wins yang seputar sumber daya manusia, dan juga topik tentang pendidikan. Dan terakhir Bapak Ali Hamdan Bogra akan mengelola topik tentang pembangunan masyarakat dan kesehatan. Sehingga untuk memudahkan aspek sinkronisasi, harmonisasi ini untuk koordinasi dengan para Menko, para Menteri, para Kepala Badan, dan juga tentu dengan para pimpinan kepala daerah. Dalam konteks ini kami siap, sebagaimana tadi arahan Bapak, untuk siap membantu agenda-agenda besar dari Bapak Presiden, kemudian quick wins, kemudian juga tentu agenda-agenda aspirasi, dan siap menjadi jembatan antara pusat, Jakarta, dan juga dengan Papua. Dan tentu ini menjadi sebuah tanggung jawab yang besar bagi kami. Di kesempatan yang baik ini, kami telah hampir 2 bulan, kami intens. Pertama adalah koordinasi terus dengan Bapak Wakil Presiden. Bapak Wakil Presiden sempat mengajak kami dalam sebuah rapat untuk membincangkan masalah Papua di Manokwari di awal November. Dan ada beberapa agenda-agenda strategis yang kita akan kawal, sebagaimana tadi arahan Bapak Presiden, beberapa topik-topik yang sangat strategis. Kemudian kedua, kami membangun komunikasi formal dan informal Bapak Presiden dengan figur-figur kami yang luar biasa, para gubernur, bupati, wali kota. Banyak ide-ide besar yang disampaikan kepada kami, dan terobosan-terobosan yang seringkali luput dari media, tetapi banyak terobosan di lapangan yang dilakukan. Tentu di dalam konteks Papua, dalam perbincangan kami Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, tentu kami menyadari ada persoalan pekerjaan rumah yang harus kita siapkan. Dari ketertinggalan, keterpencilan yang sebagaimana tadi Bapak Presiden sampaikan, angka-angka indikator yang menunjukkan wajah pembangunan Papua yang masih relatif terbatas. Tetapi dalam perbincangan kami, komite, bahwa membicarakan Papua tidak hanya membicarakan soal ketertinggalan, tapi membicarakan Papua adalah membicarakan tentang masa depan Indonesia, tentang masa depan ekonomi, masa depan energi, masa depan pangan, dan tentu adalah masa depan Indonesia di kawasan Pasifik dalam konteks geopolitik maupun geoekonomi dan geostrategis. Dalam internal kami, karena ini adalah kepemimpinan kolegial yang kami sepakati bersama Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden,
Sehingga beberapa agenda yang kami sepakati adalah pertama untuk kami akan tetap memastikan agenda-agenda quick wins atau program hasil terbaik cepat Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden yang lebih kontekstual Papua. Sehingga kalau dalam perbincangan kami sebut Astacita Rasa Papua. Sehingga dapat memahami kearifan lokal. Contohnya seperti tadi harapan dari Bapak Kepala BGN untuk 2.572 SPPG di Tanah Papua, kami ingin bahwa harus ada rasa Papuanya. Pelibatan gereja, sehingga ekonomi jemaat juga berputar, kemudian ekonomi kampung berputar. Tentu ini akan menjadi sebuah sentuhan yang menyentuh simpul-simpul petani, nelayan, buruh, maupun pola logistik lokal di Tanah Papua. Kemudian juga poin agenda kedua kami adalah pentingnya sebuah desain skema khusus yang menyentuh masyarakat asli Papua secara langsung, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden. Kami melihat ada satu topik yang penting adalah merancang bantuan langsung tunai dengan apakah dengan menggunakan sumber dana otsus yang bisa disepakati bersama, kemudian beberapa sumber-sumber pendanaan dari kementerian lembaga yang kita kemas langsung direct transfer policy kepada saudara-saudara kita di Tanah Papua, khusus orang asli Papua. Kemudian juga tentang BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang harus universal health coverage, terutama saudara-saudara kita, para pendeta, kemudian penatua, kemudian nelayan, buruh yang kemudian selama ini masih terbatas untuk masuk sebagai iuran BPJS Kesehatan, dan ini harus menyentuh orang asli Papua. Kemudian yang ketiga, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, kami juga memastikan untuk ekonomi masyarakat asli Papua yang sesuai dengan potensi lokal dari hulu ke hilir. Dalam perbincangan kami telah memetakan peta komoditas unggulan dari setiap kabupaten kota, sehingga kami sangat mendukung dan ingin memastikan sebagaimana tadi Bapak Presiden untuk satu kabupaten kota ini memiliki satu produk unggulan yang dalam konteks ketahanan pangan. Masih dalam konteks ini juga ada perbincangan internal kami bahwa hari ini beberapa kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri ada beberapa saja Bapak Presiden. Sehingga untuk mendorong pergerakan ekonomi wilayah, kami juga membahas dengan beberapa gubernur, beberapa bupati untuk mengusulkan kawasan ekonomi strategis baru lagi di selain Sorong, tapi ada Biak untuk menjadi pintu gerbang kita kawasan Pasifik, kemudian di Pegunungan Bintang, kemudian di Merauke, di Kaimana, sehingga ini menjadi satu pergerakan ekonomi yang baik di rusuk, di tengah, di pesisir utara maupun di selatan, termasuk gagasan untuk sebuah free trade zone yang juga bisa mendukung investasi untuk masa depan Indonesia. Yang keempat, Bapak Presiden, tentu ini adalah perbincangan sebagaimana tadi Bapak Presiden sampaikan, aspek tata kelola otonomi khusus dan Papua Tanah Damai. Sehingga ini menjadi poin untuk penguatan kapasitas aparatur. Kemudian juga satu topik bagi kami adalah postur pendapatan asli daerah yang masih sangat terbatas di 42 kabupaten kota dan 6 provinsi, sehingga kami juga berbincang dengan para kepala daerah untuk ada iklim investasi, ada regulasi khusus untuk bisa mendukung potensi-potensi asli daerah sehingga PAD lebih meningkat lagi dari postur struktur APBD di setiap kabupaten. Termasuk dalam konteks ini adalah regulasi-regulasi sektoral, terutama di sumber-sumber daya alam, baik di regulasi sektoral untuk di pertambangan, di kehutanan, kemudian di perikanan, kemudahan perizinan dan juga perhutanan sosial, pertambangan rakyat yang sebetulnya ini bisa menjadi pertumbuhan PAD di masing-masing daerah. Dan terakhir, Bapak Presiden, selain topik menyentuh ke masyarakat, kami juga melihat bahwa Papua juga menjadi pusat ekonomi baru di kawasan Pasifik, karena beberapa dalam banyak hal ada beberapa investasi yang sebetulnya hari ini sudah banyak berjalan. Para gubernur, para bupati menjalankan beberapa peran-peran soft diplomasi Bapak Presiden dan Bapak Presiden, sehingga kami memiliki rumah sakit di Jayapura. Kami berbincang dengan Bapak Menteri Kesehatan, ini bisa menjadi peran health diplomasi ke kawasan Pasifik. Ada rumah sakit yang baru dan kelihatannya akan menunggu untuk peresmian oleh Bapak Presiden di Rumah Sakit Jayapura. Kita ada memiliki sebuah stadion yang baik sekali, mungkin ada beberapa fotonya bisa ditampilkan. Stadion Papua Bangkit
itu menjadi bagian untuk kita bisa support diplomasi, ada bisa semacam Melanesian atau Pacific sport, friendship dan sebagainya. Kemudian kami ada beberapa kampus Bapak Presiden, baik negeri di Merauke, di Unipa, di Manokwari, kemudian di Uncen yang bisa menjalankan peran tentang education diplomasi ke kawasan Pasifik. Ada satu universitas swasta di Pegunungan Bintang juga, itu Oakland University juga sudah hampir ratusan mahasiswa dari PNJ yang berkuliah. Sehingga ini juga mohon dukungan Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden. Tentu terakhir adalah Bapak Presiden, kami memohon arahan untuk bagaimana kami mengelola komunikasi dengan kementerian, memohon instruksi dan mandat legitimasi kepada komite untuk bekerja sebagaimana juga tadi catatan dari Bapak Mendagri, dan kami juga sangat sudah terbuka dengan para menteri untuk kami terus melakukan sinkronisasi, harmonisasi, termasuk kami sudah memetakan sebetulnya ada peta jalan selama 5 tahun ini, mungkin kembali lagi ke peta jalan kita. 5 tahun ini kami melihat bahwa ada tahun 2026 adalah tahun untuk kita konsolidasi quick wins. Salah satunya seperti bagaimana catatan kami di baru 179 SPPG, tapi kemudian untuk 5 tahun ke depan atau harus menjadi 2.572, ini menjadi target kita untuk pemantapan quick wins. Kemudian di 2027 untuk investasi lokal, kemudian investasi ekonomi lokal sehingga bisa ada PAD, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kemudian di 2028 dan juga untuk aspek perlindungan sosial, dan terakhir adalah 2029 ini tahun politik. Isu yang terus dari tahun ke tahun Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden adalah keterlibatan peran orang asli Papua, baik di kepala daerah, di level bupati wali kota dan juga di legislatif, dengan demografi politik yang semakin berubah, tapi kemudian bagaimana peran serta orang asli Papua di dalam proses pengambilan kebijakan di masing-masing daerah. Demikian Bapak Presiden, kami sebentar lagi umat Kristiani kami di Papua akan merayakan Natal, jadi kami ingin juga memohon arahan Bapak untuk bisa menyapa saudara-saudara kami di tanah Papua sebagai bagian umat mayoritas di tanah Papua, yang memang Papua sangat provinsi yang sangat inklusif dan toleran. Demikian laporan kami Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden dan para menteri dan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Izin Bapak Presiden, bila diperkenankan Bapak Menteri Kesehatan dan Bapak Menteri Kelautan akan menyampaikan sedikit mengenai perkembangan di Papua, Bapak. Saya kira begini, kita dengarkan aja dulu dari para gubernur. Silakan para gubernur menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan langsung kepada saya. Terima kasih Bapak Presiden, saya Miki Nayupa, Gubernur Papua Tengah. Saya langsung saja. Pertama, kami semua ada ini undangan tiba-tiba Bapak. Jadi ada yang pakai helikopter hari Minggu ke Timika cari pesawat. Karena pentingnya kita melihat bahwa hati Bapak itu sangat mulia untuk membantu orang Papua. Jadi saya sendiri dari gereja ditelepon pesawat tunggu. Jadi saya langsung berangkat juga. Jadi kita ada di sini ini semua hanya karena panggilan Bapak untuk kita bertemu hari ini. Itu juga tandanya bahwa kami semua, gubernur, 6 gubernur. Karunia yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita sungguh sangat besar dan sungguh sangat beragam. Namun, tengah segala karunia tersebut, kita pun harus berani untuk menjadi bangsa yang berani, bangsa yang tidak takut tantangan, bangsa yang tidak takut rintangan, bangsa yang tidak takut ancaman.